Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalkan, nama saya Andriani, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam 5B. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai kekuasaan dalam organisasi. Sebelumnya, dalam kekuasaan organisasi, saya akan memaparkan 3 poin. Di antaranya definisi dari kekuasaan organisasi itu sendiri, jenis-jenis kekuasaan dalam organisasi, dan sumber kekuasaan dalam organisasi. Langsung saja, yang pertama adalah definisi dari kekuasaan organisasi. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa arti dari kekuasaan organisasi, baru kekuasaan organisasi. Jadi, kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk bersedia melakukan sesuatu yang diinginkan. Sedangkan organisasi adalah suatu wadah atau perkumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Jadi, kekuasaan organisasi itu seorang pemimpin atau manajer memerintahkan anggotanya untuk melakukan sesuatu. Berarti, pemimpin atau manajer tersebut telah menggunakan kekuasaannya dalam suatu organisasi. Kemudian poin yang kedua adalah jenis-jenis kekuasaan dalam organisasi. Jenis kekuasaan dalam organisasi itu ada 5 poin. Di antaranya adalah yang pertama, kekuasaan balas jasa. Kekuasaan balas jasa atau reward power ini merupakan kekuasaan balas jasa reward untuk mempengaruhi seseorang bersedia melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Kekuasaan ini bisa berupa gaji, upah, bonus, pujian, atau penempatan tugas yang lebih menarik lagi. Kemudian, jenis kekuasaan yang kedua adalah kekuasaan paksaan atau coercive power. Jenis kekuasaan ini lebih cenderung ke penggunaan ancaman atau hukuman untuk mempengaruhi seseorang agar bersedia melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya masing-masing. Contohnya, penurunan gaji, jabatan, dan diberi surat peringatan. Kemudian jenis kekuasaan yang ketiga adalah kekuasaan rujukan atau bisa kita sebut dengan reference power. Kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, dan kepribadian seorang pemimpin. Contoh dari kekuasaan rujukan ini adalah si A. Si A itu lebih banyak memimpin orang karena dikenal dengan kepribadian dan karismanya. Kemudian jenis kekuasaan yang keempat adalah kekuasaan sah atau legitimate power. Kekuasaan ini berasal dari posisi resmi yang dijabat oleh seseorang, baik dalam organisasi, birokrasi, atau pemerintah. Kekuasaan sah adalah kekuasaan yang diperoleh dari konsekuensi hierarki dalam suatu organisasi. Kemudian jenis kekuasaan yang kelima adalah kekuasaan keahlian atau expert power, di mana kekuasaan keahlian ini muncul karena adanya keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Seseorang yang memiliki pengalaman atau keahlian tertentu memiliki kekuasaan ahli dalam suatu organisasi tersebut, meskipun orang tersebut bukanlah manajer atau pemimpin, melainkan dia adalah seorang bawahan yang dapat dipercaya dan memiliki keahlian untuk bisa menjalankan suatu organisasi atau suatu kegiatan dalam suatu organisasi tersebut. Kemudian poin yang ketiga adalah sumber kekuasaan dalam organisasi. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah otoritas formal, yang kedua adalah kendali sumber daya langka, yang ketiga adalah kendali teknologi,
Yang keempat adalah kendali pengetahuan dan informasi. Kemudian yang kelima adalah kendali batasan organisasi. Dan yang keenam adalah penggunaan struktur, aturan, dan kebijakan organisasi. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.